warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendidik hebat. Senang sekali kali ini kita berjumpa kembali dalam podcast Pendidik Hebat. Untuk perbincangan kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang implementasi P5 di satuan pendidikan. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dengan sebuah pantun. Untuk yang di rumah, jangan lupa diperhatikan dan jangan lupa kata cakepnya, oke? Nah, pergi ke pasar membeli semangka, dibelah banyak bijinya, sungguh senang dan bahagia, Lilis Hidayati membersamai Anda. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bersama-sama dengan 3 narasumber yang sangat luar biasa yang telah mempraktekkan P5 di satuan pendidikannya masing-masing. Kita akan berbagi bersama tentang pengalaman mereka yang akan pastinya bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, mari bersama kita sapa narasumber kita yang sangat luar biasa. Baiklah, terima kasih Ibu. Untuk kali ini narasumber kita yang pertama adalah Ibu Lili Susilawati dari SD Gansa. Selamat pagi Ibu. Pagi. Untuk narasumber yang kedua adalah Ibu Miati Mukarramah dari SD AHA. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Adapun narasumber kita yang ketiga adalah Ibu Mastuti dari SD Al-Aqsa. Apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan hadir dalam podcast saya. Dalam podcast Pendidik Hebat. Nah, baiklah, sebagaimana yang kita singgung tadi ya, kali ini kita akan membincangkan tentang implementasi P5 di satuan pendidikan. Nanti kali ini kita berbicara santai-santai aja ya Bu ya serius tapi santai. Jadi kita berbagi pengalaman terkait implementasi P5 di sekolah Ibu masing-masing. Nah, kita tahu untuk implementasi kurikulum Merdeka ini kan sudah berjalan 3 tahun dan kita semua pasti mengalami banyak hal di dalamnya dan dinamikanya juga berbeda-beda di setiap satuan pendidikan, tergantung pada situasi dan kondisi lingkungan satuan pendidikan. Untuk lebih dekat mengenal satuan pendidikan Ibu masing-masing, bisa disampaikan terkait situasi dan kondisi di satuan pendidikan Ibu. Silakan dimulai dari Ibu Lili. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk berbagi praktek baik P5 di Gansa. Ini memang perlu dibagikan karena sekolah kami merupakan sekolah rujukan, sekolah percontohan untuk berbagi praktek baik. Untuk berbagi praktek baik ini dibutuhkan guru tenaga kependidikan yang berkualitas dan peserta didiknya juga berkualitas. Kebetulan sekolah kami juga berada di tengah perkotaan. Nah, berarti ini bagus sekali loh Bu untuk pendidikan. Kalau di tengah-tengah kota itu kan semua akses mudah lah ya. Nah, kalau di tempatnya Ibu Mia bagaimana? Ya, kalau di lingkungan sekitar sekolah kami itu berada di kaki gunung, di pedesaan. Dan kebetulan di sana itu walaupun di pegunungan atau di pedesaan, sinyal di sana itu sudah bagus Bu. Seperti itu. Berarti itu sudah bagus juga Bu. Kalau sinyal bagus kan ya, bagus juga untuk pendidikan. Ya. Tapi yang itu yang di sekitar sekolah kami saja. Tapi ada yang lebih gunung lagi daripada sekolah AHA itu. Oh gitu. Kalau di tempatnya Ibu Mastuti bagaimana Ibu? Kalau di tempat saya itu di Al-Aqsa itu situasinya hampir mirip di sekolahnya Ibu Lili. Sekolah kami juga berada di tengah kota, tapi kota kecamatan. Nah, karena ada di sekitar di tengah kota kecamatan, yang sekolah di sekolah kami itu banyak yang berasal dari desa-desa di sekitar sekolah kami. Jadi agak jauh lah rumahnya. Jadi anak-anak itu diantar. Karena rumahnya jauh, kebanyakan itu yang dari murid-murid di sekolah kami itu kalau pagi itu, kalau saya tanya itu kadang juga banyak yang belum sarapan, kadang ada yang bawa bekal, ya bekal seadanya, orang tuanya itu banyak yang sibuk. Nah, kami sebagai pendidik ya, karena kami sadar murid saya itu berasal dari desa-desa yang jauh.
Ya kami berusaha semaksimal mungkin untuk melayani mereka sebaik mungkin. Karena apa? Karena mereka sekolah di sekolah saya itu kan ingin sesuatu yang lebih baik. Niat teman-teman saya begitu. Wah, Iya, keren. sangat bagus sekali. Berarti memang lingkungan satuan pendidikan ibu-ibu ini beragam ya Bu ya. Ya, Nah, beda-beda. pastinya ini nanti tantangannya juga beragam ini. Ya. Iya, Nah, benar. kalau tantangan di tempatnya Ibu Lili bagaimana? Tantangan untuk mengimplementasikan Iya. P5 itu baik dari unsur guru, tenaga kependidikan, peserta didik, kemudian juga dari orang tua, wali murid. Namun untuk mengatasi tantangan tersebut kami melibatkan semua unsur itu, dari unsur guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan juga orang tua. Bahkan kami juga mencari sponsor dari instansi-instansi untuk mendukung kegiatan P5. Wah, berarti Iya. memang enaknya kalau di kota itu seperti itu Iya, ya. di kota. Bisa cari sponsor. Benar. Apalagi sekolahnya berkualitas, muridnya banyak. Wah, itu paling cepat itu kalau cari sponsor. Datang Ya. sendiri tuh. Ini akan berbeda ini dengan sekolah yang Iya. di pegunungan. Bagaimana ini Bu Mia? Tantangannya kalau di tempatnya jenengan yang notabene pedesaan itu seperti apa Bu? Ya, tantangan di lingkungan sekolah kami ya, sekitar lingkungan sekolah kami itu ketika mungkin ini masukan-masukan juga ya dari wali murid juga ya, dari wali murid itu kadang-kadang anak-anak kalau sudah pulang itu main gadget Bu. Oh, karena sinyalnya bagus. Iya, jadi karena tadi kan saya bilang kan sinyalnya di sana itu sudah bagus. Nah, terus masukan-masukan dari wali murid kalau di rumah itu nggak mau belajar Bu, mereka itu main gadget terus gitu. Jadi sebagai pendidik ya, sebagai pendidik itu tantangan kita tuh biar anak-anak itu mengenal apa namanya permainan-permainan baru selain gadget itu bagaimana. Jadi permainan yang di dalamnya itu dimasukkan pembelajaran seperti itu. Jadi itu tantangan kita itu sebagaimana gitu. Wah, ini tantangan yang sangat menantang ini Bu, karena saya yakin itu 80% keluhan orang tua sekarang itu ya itu benda kota itu Bu ya. Ya memang selain ada banyak manfaatnya tidak kita pungkiri ya Bu ya. Itu sisi negatifnya juga Mungkin yang banyak. dilaporkan ke kita itu kan sisi negatifnya ya. Iya, betul Ibu. Kalau di sekolahnya Ibu Mas Tuti bagaimana tadi? Kalau di sekolah saya kan tadi sudah saya jelaskan bahwa itu lingkungannya itu lingkungan perkotaan, banyak orang jualan, terus wali muridnya jauh-jauh. Nah, berarti kan tidak sempat anak-anak tidak sempat sarapan dari rumah, dan kalaupun membawa bekal itu bekalnya seadanya. Gitu. Bahkan saya cek itu ya, coba anak-anak, ibu ingin tahu bekalnya seperti apa. Itu hanya ada yang mohon maaf ya, ada yang mie saja, ada yang apa itu nasi sama mie, nasi sama apa, pokoknya kurang memenuhi 4 sehat 5 sempurna, katakanlah begitu. Nah, itu tantangan bagi kami. Kami ingin bagaimana anak-anak itu meskipun di rumah tidak sarapan, memberi bekal di rumah, itu bekalnya itu juga makanan yang sehat gitu loh, minimal ada sayurnya, ada apa. Dan kalau tidak sempat membawa bekal, kalau mau jajan di lingkungan sekitar sekolah kami karena banyak bakul itu ya anak-anak itu bisa memilah dan memilih, oh ini makanan ini kurang sehat bagi saya, begitu itu. Nanti saya arahnya ke sana. Tadi saya sempat dengar ada kata bakul. Bakul itu apa ya Bu ya? Penjual, prajualan itu loh. Oh, Iya. itu bahasa daerahnya bakul. Iya. Oh, itu. Tapi alhamdulillah ini para guru-guru hebat, tamu-tamu kita, narasumber kita ini ibu-ibu yang luar biasa karena sangat peduli dengan anak-anak didiknya. Nah, kita kembali lagi ke perbincangan kita. Setelah saya simak tantangan-tantangan panjenengan ini kan ternyata beragam ya. Nah, itu pasti langkah-langkahnya itu pasti beragam juga. Nah, ini kalau terkait di tempatnya Ibu Masih tadi, langkah yang Ibu lakukan untuk membenahi atau mengatasi tantangan tadi itu bagaimana? Bukan pasti berat juga itu. Dari yang nggak suka sayur, dari yang pilihannya milih yang pokoknya rasanya enak, warnanya cantik, ya udah belilah ya. Padahal belum tentu sehat. Nah, bagaimana Ibu? Nah, dari tantangan itu tadi, kami di sekolah itu berembuk dengan guru-guru. Kira-kira
tema apa yang kita pilih dalam rangka untuk menjawab tantangan tadi. Nah, akhirnya kami memilih tema bangun jiwa dan raganya dengan topik sebayur. Senang makan sayur. Nah, dari situ kita mulai musyawarah dengan guru-guru. Kita bentuk panitia kecilnya. Kita susun modul proyeknya dengan tema tersebut. Setelah itu, Bapak Ibu guru mengaplikasikan, menerapkannya di sekolah. Jadi penerapan P5 di sekolah saya tadi berdasarkan tantangan yang ada di sekolah kami, kita tuangkan dalam modul proyek. Terus kita rencanakan dimensi yang dimunculkan apa, itu kita munculkan di sana. Misalnya kita ingin anak-anak bergotong royong, kita ingin anak-anak berkreativitas, bagaimana membuat sayur mayur yang menarik, apa saja toh sayur mayur itu. Kita perkenalkan ke anak-anak. Nah, dari sana anak-anak mulai, oh ternyata sayur mayur itu banyak, sayur mayur itu enak. Mungkin kalau dikemas dalam bentuk kemasan yang menarik, kita menjadi senang. Nah, dari sana ibu gurunya juga kreatif. Anak diajak ke pasar, diperkenalkan, ini anak-anak sayur mayurnya seperti itu. Oh, anak-anak baru sadar, oh ternyata iya. Terus dari sekarang sudah mulai kenal, anak-anak diperdalam lagi. Dan tidak sekedar kenal, maksudnya tidak hanya sekedar kenal namanya, tapi juga diperkenalkan masing-masing manfaat dari sayuran tadi. Lah, kalau sudah itu anak-anak diberi belajar. Ayo kita masak bersama-sama, sayuran itu enak, diperkenalkan seperti itu. Akhirnya anak-anak bisa mengenal, bisa juga tahu manfaatnya, bisa merasakan dan bisa memasaknya sendiri. Wah, sangat bagus sekali ini Bu. Ini patut dicontoh loh untuk para pendidik hebat kita. Nah, untuk di sekolah Ibu Mia tadi, dari tantangan yang Ibu sampaikan tadi, langkah-langkah yang di sekolah Ibu lakukan seperti apa ya Bu? Ya. Monggo silahkan Ibu. Untuk langkah-langkah yang saya lakukan kurang lebih sama ya dengan Bu Masuti, tapi kita beda tema ya, beda tema. Jadi kita mengambil tema itu kearifan lokal. Jadi kearifan lokal yang dengan subtema permainan tradisional. Jadi dari awal kita itu sudah seperti Bu Masuti tadi, modul, kita persiapkan itu semua kan ya, dan berembuk dengan guru-guru dulu sih, yang utama itu dulu. Kemudian kita itu bertanya dulu pada anak-anak. Jadi permainan apa yang jadi kita memberitahu tentang permainan tradisional itu apa saja. Terus mereka ada yang menjawab petak umpet, lompat tali, dan lain sebagainya, layang-layang itu. Jadi kita itu biar anak-anak itu tahu apa itu permainan itu. Jadi kita tuh dari cara membuatnya, kemudian mereka tuh memilih kan berbeda-beda ya di kelas itu, ada yang mau main layang-layang, ada yang mau lompat tali, jadi dibuat kelompok. Jadi dibuat kelompok, ada yang lompat tali, layang-layang, seperti itu, berbeda-beda. Berarti anak-anak itu diajak membuatnya bersama-sama gitu Bu? Iya. Setelah membuat bagaimana Bu? Setelah membuat, terus mereka nanti mempraktekkan sendiri-sendiri. Oh, jadi dipakai main? Iya, dipakai main. Ya? Gurunya ikut main enggak Bu? Iya itu. Berarti sekarang permainannya bertambah nih Bu ya? Iya, jadi biar tidak fokus sama gitu. Kalau sebelumnya mereka dibandingkan ketika mereka belum membuat mainan itu dengan setelah mereka itu melaksanakan P5-nya, ketika di sekolah ada perbedaan yang signifikan tidak Ibu? Iya, ada perbedaan yang signifikan. Jadi dia tuh yang semula hanya mainan sepak bola. Oh, nah, itu kesukaannya anak-anak itu? Iya, yang laki-laki itu banyak yang mainan sepak bola. Kalau yang perempuan jarang mainan. Rumpi tadi? Iya. Ngumpul bareng gitu. Kalau yang cowok sepak bola. Jadi sekarang permainannya bervariasi. Terus gitu waktu pulang sekolah mereka juga jadi mainan tradisional itu. Seperti itu. Sembari menunggu orang tuanya menjemput. Iya, biasanya. Oh iya.
Berarti memang sangat baik ini Ibu programnya, mengenalkan permainan tradisional sekaligus melestarikan budaya ya Bu ya. Benar. Karena terus terang sekarang itu memang ya tidak semua anak mengenal permainan tradisional yang ada di daerahnya masing-masing. Sekarang kita berlanjut di tempatnya Ibu Lili. Bagaimana Ibu? Untuk di Kansa dalam mengimplementasikan P5 ini kami awali dengan pembentukan tim project ya. Setelah kita bentuk tim, kemudian kita tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, kemudian evaluasi dan refleksi. Setelah membentuk tim, kemudian ada tahap perencanaan mulai pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan refleksi. Kami juga membuat modul project gitu, karena kita juga melibatkan semua ya komponennya ada di sekolah, guru, tenaga pendidikan, peserta didik, orang tua, wali murid juga ya. Sudah 3 tahun ya kita melaksanakan ini. Di tahun pertama kita adakan dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tema Bhinneka Tunggal Ika ini semua peserta didik memakai pakaian adat ya, masing-masing kelas pakaian adat ini beraneka ragam. Anak-anak pagi kita buka, kemudian keliling kita show ya, keliling ke sekitar perkotaan sampai di sekolah. Anak-anak ada yang menyajikan aneka ragam masakan dari berbagai wilayah Nusantara, dan ada juga yang menyanyi lagu-lagu yang ada dari Sabang sampai dengan Merauke. Tidak hanya bernyanyi, tapi ada juga di kelas bawah itu menyajikan dengan tari-tarian. Jadi semua menyaksikan, oh ini loh temanya Bhinneka Tunggal Ika seperti ini. Di tahun kedua kami mengadakan proyek P5 ini dengan tema kewirausahaan. Saat itu harga minyak kan langka ya, harga minyak langka. Anak-anak proyeknya ini dilaksanakan setiap hari Sabtu memang. Dari tahap awal pemilihan bahan, kemudian praktek membuat minyak goreng, ini tidak langsung bisa jadi, berulang-ulang sampai jadi. Setelah itu kita gelar karyakan anak-anak membuat minyak goreng. Alhamdulillah berhasil ya. Bisa Bu ya? Bisa, Bisa, iya. Bu. Yang susahnya dia kalau marut itu sampai keringatan ya. Oh ini minyak dari Sampai kelapa? Dari kelapa ya. Kemudian di tahun berikutnya lagi kita ambil tema kearifan lokal. Dari kearifan lokal ini anak-anak membuat batik. Batiknya batik ikat ya, batik ikat mulai pemilihan bahan kain sampai mengikat masing-masing bagian itu dengan pengaturan warna yang tepat. Jadi ini sama kelas 1 sampai dengan kelas 6. Tapi tingkatan untuk membuatnya lebih ringan. Kalau kelas 1 hanya tapak saja, kelas 2 nanti udah kaos, kelas atas juga lebih sulit lagi ya. Setelah semua jadi, dan kita pajang, kita pamerkan, dan di akhir tahun pembelajaran kita memakai semua, baik orang tuanya, peserta didiknya, bapak ibu guru, semua fashion show pakai baju ikat buatan anak-anak. Itu keren Bu ya. dari karyanya anak. Tidak hanya itu saja, yang kemarin ada tema satu lagi yaitu kearifan lokal yang kita membuat ini Bu, apa? Stop, batik. Dan yang kearifan lokal yang kedua yaitu kalau tadi di Bu Mas Tutik gemar makan sayur, kalau di sekolah saya itu gemar makan ikan. Nah di sini ini Gemari kita kerjasama dengan Dinas Perikanan Kelautan di Kabupaten Nganjuk dan juga di Provinsi Jawa Timur. Dan tema yang berikut adalah gemar makan ikan. Kalau di Bu Mas Tutik gemar makan sayur, di tempat saya gemar makan ikan. Saya kira itu untuk aksi dari P5 di Kansa. Nah, berarti ini sangat tepat sekali nih, pendidik hebat. Ada Gemayut, ada Gemari, ya. Ada gemar makan sayur dan ada gemar makan ikan. Nah, saya yakin setelah langkah-langkah yang Ibu lakukan pasti akan ada dampak dari pelaksanaan program tersebut.
Untuk dampak di tempatnya Ibu Mas Tuti bagaimana Ibu? Dampak dari pelaksanaan P5 di sekolah kami itu luar biasa. Luar biasanya apa? Ternyata itu baik orang tua maupun anaknya itu sadar. Itu yang pertama ya, sadar. Oh ternyata itu makan sayur itu menyenangkan bagi anak-anak. Itu pertama. Yang kedua, anak-anak itu daya pikirnya itu berubah menjadi kreatif. Oh ternyata sayur mayur itu bisa dikemas, bisa dicampur. Kalau mau nyayur ini itu jalan pikirannya menjadi kreatif. Nah, kreativitasnya muncul karena kegiatan P5 di sekolah. Selain itu juga jiwa gotong royongnya juga muncul karena terbiasa pada saat kegiatan P5 mereka berkolaborasi dengan teman-temannya. Itu dampaknya. Dampak yang paling penting adalah dengan makan sayur anak-anak itu badannya kan menjadi sehat, jiwa raganya kuat. Mensana in corpore sano. Kalau di tempat yang lainnya, silakan dibagi Ibu. Kalau dampak dari tadi ya kegiatan P5 itu sangat menyenangkan ya, sangat menyenangkan. Kemudian anak-anak itu jadi kreatif, terus jadi mandiri juga kan, jadi mandiri. Terus kemarin itu ada yang bilang juga anak-anak itu lebih kreatif lagi, jadi lebih kreatif lagi. Terus kemudian tidak banyak berfokus pada gadget seperti itu. Kalau di tempatnya Ibu Lili? Iya, ini untuk anak Ganesa khususnya dari implementasi P5 kita terbentuk ya, bahwa anak-anak itu tidak hanya cerdas saja, pandai saja, terampil, tapi juga harus dilandasi oleh iman yang kuat, sebab iman yang kuat akan membentuk pribadi yang mulia. Dari aktivitas yang dilaksanakan anak-anak dimensi profil pelajar Pancasila yang dapat diambil di situ ada gotong royong, kemudian ada mandiri dan juga saling toleransi dari kegiatan pendidikan itu. Jadi harapan menjadi anak-anak yang cerdas, berkarakter ini bisa kita laksanakan melalui kegiatan penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah perbincangan kita sangat baik sekali. Baiklah ibu-ibu, terima kasih atas waktunya. Dan para sobat pendidik hebat, sebagaimana tadi saya buka dengan pantun, maka untuk penutup saya bacakan pantun juga. Ke toko buku membeli buku, dipilihnya yang covernya ungu. Barang siapa ingin pendidikan Indonesia maju, implementasi kurikulum merdeka tak perlu ragu. Tepuk tangan untuk guru-guru.